kami rindu untuk datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Engkau nyatakan rencana-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu atas setiap kami. Kami boleh mengalami pertemuan secara pribadi dengan Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, kami hanya meninggikan nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mau menaikkan satu pujian. Kita mau katakan dengan apa akan ku balas kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita, walaupun keadaan apapun yang kita alami, baik itu susah, baik itu senang, sukacita, duka cita, saya percaya bahwa ada tangan Tuhan di situ, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang selalu menopang hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari kita pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
syukur yang keluar dari mulut kami dan dalam hati kami Tuhan, kami naikkan pada Engkau. Sungguh tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang kami alami. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami dedikasikan waktu kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, Raja dan segala raja. Lebih lagi kami memuliakan Engkau Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ijinlah Tuhan, mari kita berdiri. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, Dia Allah yang layak menerima pujian kita. Haleluya, kita menaikkan pujian ini dengan Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari peperangan sampai peperangan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
bagiku saja denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke Tuhan. Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Haleluya, saudara-saudara luar biasa. Amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus, mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau, punya Tuhan yang gagah perkasa. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak ada alasan untuk kami mengeluh, untuk kami bersungut-sungut Bapa, karena kebaikan-Mu sungguh sangat nyata atas hidup kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, situasi, kondisi apapun yang ada di sekitar kami Bapa, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mereka mengucapkan syukur kami, pujian kami bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, tema bulan ini bicara mengenai damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu penting dan damai sejahtera itu sebenarnya mahal sekali. Karena kalau kita punya damai sejahtera, kita tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Mau ada uang, ada masalah, ada tantangan, ada ancaman, ada ketakutan. Tapi orang yang memiliki damai sejahtera itu kayaknya tenang aja. Nah, sekalipun harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi hatinya tenang. Tapi mudah nggak kita memiliki damai sejahtera? Tidak mudah. Karena daripada itu yang dicari di mana-mana supaya orang bisa memperoleh damai sejahtera. Mereka cari di dunia, mereka cari di luar, bahkan mereka mengeluarkan banyak uang supaya bisa memperoleh damai sejahtera. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak bisa memiliki damai sejahtera? Kenapa sih orang tidak bisa memiliki damai sejahtera? Ya pasti adanya ancaman, ketakutan, baik pekerjaan, masalah uang, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak, menantu, mertua, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa mempengaruhi orang tidak memiliki damai sejahtera. Hari ini kebenaran firman Tuhan kiranya bisa menguatkan kita semua bahwa kita bisa memiliki damai sejahtera. Temanya damai sejahtera sama dengan jangan. Nah, mungkin saudara bertanya, jangan apa? Nah, kita akan bahas sudah 4 hal itu jangan apa, sehingga waktu saudara lakukan 4 hal ini, maka damai sejahtera Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Siapa yang mau katakan amin? Alright, puji Tuhan. Nah, saudara kasih, setiap kita tidak memperoleh damai sejahtera, kenapa? Karena kita dihadapi dengan yang namanya raksasa kehidupan. Raksasa kehidupan yaitu masalah. Yaitu masalah apa? Masalah-masalah besar yang membutuhkan mujizat, seukuran Tuhan pastinya. Masalah apa yang terjadi dalam hidup kita? Masalah pernikahan, masalah kesehatan, mungkin saudara sedang sakit, atau masalah keuangan saat ini dengan masalah pandemi yang luar biasa yang berkepanjangan, atau karir saudara, atau saudara mengalami masalah raksasa anak-anak saudara yang sedang saudara mengalami pergumulan, orang tua saudara. Saya tidak tahu masalah raksasa apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Tapi kunci dari semuanya adalah waktu saudara hadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dalam menghadapi raksasa. Saudara berdoa, saudara pegang janji-janji Tuhan, saudara percaya janji Tuhan ya dan amin. Maka saya percaya tidak ada raksasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan yang sediakan amin. Nah, dulu waktu saya di Amerika, setiap tahun sekitar bulan November, saya pergi ke acara Mr. Olympia. Saya suka bodybuilding, ya. Jadi pada saat itu kita nonton melihat orang-orang yang bukan seperti orang, tapi adalah orang. Nah, salah satunya waktu itu ada orang yang sangat terkenal saat itu, namanya Dorian Yates. Dorian Yates tingginya hampir 180 cm atau 179. Dan kalau misalnya dia lagi ya ke Dorian Yates, ada nggak fotonya Dorian Yates? Oke. Nah, ini Dorian Yates. Dia tingginya 179. Dia waktu kontes beratnya 125 kg. Tapi pada saat waktu dia tidak kontes, beratnya bisa sampai 141 kg, tapi semuanya otot. Dan waktu itu Dorian Yates setiap tahun memenangkan Mr. Olympia. Mr. Olympia adalah dikatakan itu tingkat olahraga tertinggi di dunia untuk memilih orang yang ototnya paling luar biasa gitu, sepertinya Adi Rai tapi di kelas dunia. Bertahun-tahun dia memenangkan. Dan kemudian tahun berikutnya dia dikalahkan dengan orang yang namanya Ronnie Coleman. Ronnie Coleman dia dulunya sebagai orang yang bekerja buat pemadam kebakaran. Tingginya cuma beda 1 cm, beratnya 130 sampai 136 kg pada saat waktu kontes. Waktu saya melihat orang dua ini, kayak bukan orang, saudara. Saudara kalau melihat orang ini secara langsung, mengerikan sekali, saudara. Kenapa? Bukan hanya dia besar, tapi ototnya itu kayak lihat pohon beringin yang benar-benar ototnya itu benar-benar terbagi-bagi dan semua urat-uratnya keluar dan seperti batu.
Dan luar biasa banget, kadang-kadang kita pikir ini orang atau bukan sih. Dan kita melihatnya itu mengerikan sekali. Nah, saya cuma mau kasih contoh raksasa saja. Mungkin saudara belum pernah sepanjang hidup saudara melihat orang-orang seperti ini. Dan kemudian kedua, orang yang tertinggi sepanjang masa itu tingginya sampai 2,47 meter. Ini orangnya. Ya, dia meninggal tahun 1940. Tingginya hampir 2,5 meter, saudara. Itu seperti raksasa yang luar biasa. Hari ini saya setelah menceritakan kepada saudara bicara mengenai Ronnie Coleman, Dorian Yates yang tadi Mr. Olympia dan orang yang tertinggi yang hampir 2,50 meter. Hari ini saya mau menceritakan kepada saudara raksasa yang lebih besar yang namanya Goliat. Goliat ini yang bisa mencuri damai sejahtera bangsa Israel. Dan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menghadirkan kuasa Tuhan sehingga bangsa Israel bisa mengalami damai sejahtera dan bisa memperoleh kemenangan di dalam kehidupan mereka menghadapi raksasa yang besar. Hari ini sekali lagi saya tadi sudah cerita di awal, saya tidak tahu raksasa apa yang sudah hadapi, keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, tapi apapun raksasa yang sudah hadapi hari ini, saya percaya damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup kita akan mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi dan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan menjadi para pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, selain ini peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Jadi dua-duanya itu ada di satu bukit. Bangsa Filistin diwakili dengan Goliat. Bangsa Israel diwakili dengan yang namanya Saul. Jadi ada dua bukit dan di tengah-tengahnya itu ada lembah yang memisahkan dua bukit tersebut. Dan saudara harus tahu bahwa bangsa Filistin pada saat itu sedang lagi dalam masa jayanya. Mereka punya perlengkapan senjata yang super amat sangat canggih, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan antara misalnya negara Myanmar dengan negara Amerika atau negara Soviet yang punya perlengkapan senjata yang sangat super canggih. Dan mereka harus berhadapan satu dengan lainnya. Ini bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Dulu mungkin nggak punya tank-tank atau seperti perlengkapan senjata yang canggih saat ini atau pesawat tempur. Tapi mereka punya kereta-kereta untuk mereka pakai buat berperang. Mereka punya senjata-senjata, tombak-tombak, pedang-pedang lembing yang super luar biasa sekali. Dan bahkan di kereta-kereta mereka itu ditaruh pedang-pedang, dan pedang-pedangnya itu sampai ke tanah, jadi sehingga waktu mereka jalan gitu dengan keretanya dan ada kudanya, dan kudanya juga kuda pilihan, itu pedang itu seperti setiap kali lewat rumput-rumputan itu seperti membelah setiap rumput-rumputan. Cuma mau menunjukkan kepada semua orang betapa canggihnya senjata mereka. Dan sebelum mereka berjumpa dengan bangsa Israel, mereka baru memenangkan pertempuran dan mereka baru membunuh 30.000 orang, saudara. Saudara bisa bayangkan, bangsa Israel baru mendengar bahwa bangsa Filistin ini baru berperang, mengalahkan dan membunuh 30.000 orang, yang dibunuh 30.000 orang lagi. Karena kecanggihannya, sedangkan mereka nggak punya apa-apa. Wow. Can you imagine that? Goliat yang tingginya hampir 2,75 meter. Tadi orang yang tertinggi aja 2,5 meter. Berhadapan dengan Daud yang cuma anak gembala. Jadi waktu itu bukan antara dengan kelompok tentara yang begitu banyak berhadapan dengan tentara yang banyak, tapi saat ini pertarungannya itu berbeda. Goliat berkata, pilih di antara kalian satu orang jagoan yang paling jago berhadapan dengan saya. Jadi one on one, kayak di ring tinju, saudara. Jadi saat itu bangsa Israel harus memilih satu orang yang nggak ada yang berani. Saul pun nggak ada yang berani. Semua pasukan itu nggak berani. Siapa yang tidak tahu reputasi dengan Goliat yang tidak pernah terkalahkan? Tingginya 2,75 meter, dengan pakai perlengkapan senjata yang luar biasa. Bajunya aja, baju bagian atasnya nih, bagian sini ke sininya ya, beratnya aja 48 kilogram, 50 kilogram. Itu baru bagian atasnya, belum lagi ketopongnya, belum lagi helmnya, belum lagi lain-lainnya, saudara. Tapi pada saat waktu itu Daud waktu mau mengantarkan makanan kepada kakaknya di medan peperangan, Daud begitu kaget ada satu orang yang namanya Goliat itu.
serta menghina dan mencaci maki bangsa Israel dan mempermalukan bangsa Israel, dan bangsa Israel saat ini tidak ada satupun yang berani berhadapan dengan raksasa yang namanya Goliat. Tapi Daud cuma geleng-geleng kepala, memalukan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Hari ini seringkali kita melihat raksasa itu jauh lebih besar daripada kuasa yang menyertai kehidupan kita. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui kekuatan kita. Saudara harus percaya kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita miliki. Ingat, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan saat waktu itu akhirnya muncullah yang namanya Daud. Daud itu beratnya saya nggak tahu. Dari Iwan beratnya berapa? 60, 70? 69, beda 10 kilo. Daud itu kurang lebih sekitar 58-59 kilo. Daud. Sedangkan pakaiannya, baju yang dipakai oleh Goliat, baju bagian atasnya saja tadi saya sudah katakan 58 kilogram. Itu bajunya itu sama dengan berat badannya yang namanya Daud. Saya percaya saat itu seluruh bangsa Israel tidak memiliki damai sejahtera. Mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, sama seperti kita semua. Kita berpikir dan memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2021. Saat ini dalam keadaan yang masih belum jelas, tahun 2021 sudah harus kampanye pemilihan presiden. Dan saudara tahu, kampanye pemilihan presiden itu kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Terjadi lagi bisa gejolak lagi perekonomian dan lain sebagainya. Artinya ini belum lagi pulih, baru lagi membangun, dan kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mungkin saudara akan bingung apa yang harus kita lakukan, dan akhirnya saudara kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, damai sejahtera sama dengan jangan. Dan kita mau belajar dalam 4 hal hari ini. Kalau saudara mau peroleh damai sejahtera, hari ini saudara kebetulan datang ke tempat ini, saya percaya orang bisa keluarkan uang ratusan juta untuk memperoleh damai sejahtera. Hari ini saudara datang dengan cuma-cuma, dengerin firman Tuhan, lakukan 4 hal ini, damai sejahtera, dan jangan saudara pulang. Saya percaya saudara akan menjadi kuat dan berkemenangan dalam hidup saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, kalau saudara memperoleh damai sejahtera, jangan terintimidasi dengan masalah. Sekali lagi, jangan terintimidasi dengan masalah. Jangan masalah yang saudara hadapi dalam hidup saudara mengintimidasi hidup saudara. Ini yang terjadi, lihat di ayat 4-7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 290 cm atau tadi hampir 275 cm. Potong tembaga ada di kepalanya dan dia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 57 kg kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya itu ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti apa? Pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 7 kg. Mata tombaknya saja 7 kg. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Lihat, Goliat itu punya seseorang yang membawa perisainya. Itu yang nenteng perisai. Saking beratnya, saking canggihnya. Saya katakan kepada saudara, apapun masalah yang muncul di dalam kehidupan saudara, jangan biarkan masalah itu mengintimidasi kehidupan saudara. Ada satu cerita yang sangat luar biasa, namanya Florence Chadwick. Dia mau memecahkan rekor dunia, yaitu berenang sejauh 35 km, menyeberangi dari pulau satu kepada pulau berikut, tepatnya dari pulau Catalina ke California Coast. Jadi dari pulau Catalina ke pesisir pantai di California. Jaraknya berapa saudara? 35,4 kilometer. 35 kilometer. Dia berenang. Dan waktu berenang cuacanya cerah. Tapi setelah 3/4 dia mulai berenang, mulai kabut turun, dingin. Dan dia mulai gak bisa melihat apa-apa.
Dan tadinya dia udah semangat dan semangat sampai akhirnya, karena waktu dia berenang selalu dia didampingi. Di sebelah kanannya ada perahu motorboat yang mendampingi in case dia menyerah, dia angkat tangan, dia akan diselamatkan. Karena ini disiarkan live sehingga orang bisa melihat, karena dia mau memecahkan rekor dunia 35,4 km berenang di laut dari Catalina Island sampai ke pesisir pantai di California yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Sudah waktu dia melihat kabut, dia melihat ada halilintar, hujan keras. Akhirnya dia tak kuat. Dia angkat tangan, karena waktu dia angkat tangan berarti dia menyerah dan rekor tidak bisa dihitung, dan dia langsung diselamatkan. Sudah tahu betapa terkejutnya dia waktu dia sampai di dalam perahu, ternyata tinggal 200 meter lagi. Sebenarnya dia sudah sampai ke pesisir pantai California. Tinggal 200 meter lagi dia sudah memecahkan rekor dunia. Sebenarnya dia sudah berenang 35 km, 2. Tinggal 200 meter lagi dia menyerah. Karena dia tidak bisa melihat. Dia terintimidasi dengan yang namanya masalah. Kalau kita tidak hati-hati, sebenarnya selangkah 2 langkah lagi Tuhan sudah siapkan berkat di dalam kehidupan saudara. Tuhan sudah mau menyatakan mujizat dalam kehidupan saudara. Tapi seringkali kita terintimidasi dengan masalah dan kita menyerah sebelum kita memperoleh mujizat daripada Tuhan. Hari ini jangan pernah takut dan terintimidasi, karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi adalah jangan terintimidasi dengan masalah. Katakan, saya tidak terintimidasi. Semua sama-sama dari belakang sampai depan. Saya tidak terintimidasi dengan masalah. Ingat, siapa kita menentukan apa yang kita lihat. Sekali lagi, siapa kita akan menentukan apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat menentukan apa yang kita lakukan. Dan ketakutan itu terjadi pada saat kita memilih untuk hidup dengan apa yang kita lihat, bukan hidup dengan iman. Kalau kita hidup dengan iman, mungkin kita belum bisa melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kita percaya tidak ada masalah yang bisa mengintimidasi hidup kita. Karena saya percaya, saya anaknya Tuhan. Saudara adalah anaknya Tuhan. Kalau saudara sebagai orang tua, kayak Brother Iwan, pastikan bela anak-anaknya. Saya percaya Tuhan pasti akan bela kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara jangan takut dengan ancaman dari masalah tersebut. Poin pertama, jangan terintimidasi dengan masalah. Yang kedua, jangan takut dengan ancaman dari masalah tersebut. Sebenarnya bukan seberapa besar masalah yang sudah hadapi, tapi seringkali yang ditakuti adalah ancamannya, saudara. Lihat saudara, yang mereka hadapi bukan soal Goliat yang tingginya hampir 2,90 meter. Tapi waktu Goliat mengancam bangsa Israel, lihat di ayat 8, 2 Samuel 17 ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takut kepada kami. Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, ya, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar apa saudara? Perkataan kan, ini bicara ancaman. Setelah bangsa orang Israel mendengar ancaman orang Filistin itu, maka apa saudara? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ancaman apa? Teriakan apa yang saudara sedang dengar hari ini? Iblis akan memberikan ancaman-ancaman, intimidasi dalam kehidupan saudara. Teriakan-teriakan, jebakan-jebakan sehingga saudara menjadi ciut saudara. Dia firman Tuhan berkata dalam Wahyu 12 ayat 10,
Ingat, aku mendengar suara yang nyaring di surga dan berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena apa, saudara? Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Lihat, pendakwa yang mengancam. Iblis sebenarnya sudah dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan ancaman-ancaman itu yang melemahkan kita. Ingat Efesus 6 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Tapi di sini dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua apa? Panas api dari si jahat. Pakai perisai iman. Saya tidak tahu ancaman apa yang datang di dalam kehidupan saudara. Seringkali bukan berapa besar masalah yang kita hadapi, yang membuat kita takut sebenarnya seringkali adalah ancaman-ancaman yang hadir di dalam kehidupan kita. Seseorang yang namanya Rebecca Allen, dia seorang wanita yang suka bekerja. Hal ini membuatnya dia belum memiliki pasangan hidup di usia yang ke-40 tahun. Tiba-tiba di tahun 2017, kira-kira 3 tahun yang lalu, dia divonis dokter kanker serviks. Bukan hanya dia mengalami satu ancaman kanker serviks saja, tapi dia juga harus mengalami ancaman kehilangan nyawanya yang kedua. Yang ketiga, dia mengalami ancaman bahwa dia akan kehilangan masa depan dalam pekerjaan. Keempat, ancaman yang dihadapi adalah dia tidak bisa memiliki keturunan seumur hidupnya. Saudara bayangkan ada 4 ancaman yang dia terima. Kanker serviks, ancaman pekerjaan masa depan, ancaman nyawanya, ancaman tidak bisa punya keturunan seumur hidupnya. Itu kata dokter profesional yang menangani ini. Ancaman nggak datang berhenti di situ saja. Dan ancaman berikutnya, dia mengalami ancaman bahwa dia tidak bisa mendapatkan pasangan hidup seumur hidupnya. Siapa yang mau dengan orang yang punya kanker serviks? Orang yang punya masa depan, orang yang tidak bisa memberikan keturunan, orang yang akan kehilangan nyawanya, maka tidak ada satupun orang yang mau menikahi dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menyerah. Dia bersandar pada Tuhan. Dia percaya bagi manusia kelihatannya tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan pembela dalam kehidupannya. Maka pada saat itu, waktu dia bersandar dan berharap pada Tuhan, dia berjumpa dengan seorang yang bernama Andrew Kirkwood, yang akhirnya menjadi pacar dan menjadi suami. Dan dia juga tidak menyerah. Akhirnya Tuhan bisa memberikan kandungan, dan akhirnya dia juga punya anak. Dan setelah itu, saudara kasih, dia memiliki keturunan, penyakitnya disembuhkan, sampai dokter itu semua tidak habis akal. Kok bisa? Dia bilang, ancaman boleh datang dalam hidup saya, tapi hidup saya bukan ditentukan oleh ancaman, tapi hidup saya ditentukan dengan janji-janji Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang mulia. Boleh diberi lagi buat Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan takut dengan ancaman dari masalah. Yang ketiga, damai sejahtera datang. Tapi saudara, yang ketiga, jangan menyerah dengan masalah yang datang silih berganti. Wah, bukan hanya masalah datang mengintimidasi saudara. Yang kedua, bukan hanya masalah datang dengan memberikan ancaman seperti Goliat memberikan ancaman ke seluruh bangsa Israel. Pilih yang terbaik, karena Goliat tahu nggak ada yang berani. Buktinya benar, Saul nggak berani, semua nggak berani, karena dia punya reputasi tidak pernah dikalahkan, tak pernah terkalahkan. Ketiga, bukan hanya bangsa Israel mengalami satu masalah, tapi masalah yang datang silih berganti. Nanti kita akan bahas sama-sama. Hari ini saya tahu masalah saudara bukan satu, masalah saya bukan 2. Yang 2 baru selesai, datang lagi besok. Besok datang belum lagi menjelang maghrib, sudah datang lagi jam 5 sore masalah berikutnya. Sebelum lagi kita doa malam jam 10 masalah bisa datang lagi. Mungkin semua datang di tempat ini dan berkata benar Pastor kan, masalah ini gak ada habis-habisnya, datang silih berganti. Tapi ingat, jangan menyerah dengan masalah yang datang silih berganti. Setuju, katakan amin. Wah, selama 40 hari saudara,
Selama 40 hari, yang namanya Goliat membombardir, mengintimidasi, memberikan ancaman, datang silih berganti. Saya lihat 2 Samuel 17 ayat 6. Yuk baca sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 6. 1, 2, 3. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan selama berapa, saudara? Selama 40 hari, pagi dan sore. Pagi dan sore. Ngapain? Berikan intimidasi, berikan ancaman. Hari ini saudara, itu yang saya alami masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, kesehatan, karir, apalagi dalam masa pandemi ini, nggak habis-habisnya. Kayaknya nggak pernah selesai-selesainya. Saudara, salah satu retail bisnis yang tersukses di dunia, saudara, adalah Walmart. Walmart bukan tempat retail store yang jual barang-barang mahal, tapi ada salah satu retail store yang tersukses di dunia. Tapi saudara harus tahu ceritanya Walmart ini, yang namanya Sam Walton. Sam Walton adalah seorang pebisnis dari Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan kesuksesan retail Walmart. Tapi kesuksesan yang dia hadapi tidak datang dengan sendiri. Dia menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin, tinggal di Oklahoma. Sam Walton, dia lahir pada saat zaman Great Depression. Saat-saat Great Depression saat itu, di mana perekonomian dunia dan Amerika sedang di dalam titik yang terpuruk, saudara. Membuatnya dia terbiasa bekerja sambil membantu keluarganya. Pekerjaan apa? Pekerjaan pertama yang dia lakukan adalah tukang perah susu sapi dan juga tukang bersih-bersih peternakan untuk pekerjaan dia. Dan setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di bangku kuliah, dan pada saat itu dia melakukan 3 kegiatan sekaligus. Yang pertama, dia bekerja part-time sampai sekolah. Kedua, dia sekolah. Ketiga, dia menjadi ketua kelas pendalaman Alkitab. Karena dia berkata, masalah boleh datang silih berganti, tapi yang harus dikuatkan terlebih dahulu adalah dalam saya. Bahwa kalau di dalamnya kuat, saya yakin dan percaya. Saya belum melihat, tapi iman saya sudah percaya saya bisa memperolehnya. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terlantar. Janji Tuhan, kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terus naik bukan turun, diberkati yang kedua dan diberkati orang masih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saudara terkasih, Sam Walton melakukan ini semua karena dia percaya dengan janji-janji Tuhan. Dia percaya bahwa setiap kita memiliki talenta dan setiap dengan perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan perkara yang besar. Dia nggak malu bekerja untuk menjadi untuk memerah untuk bisa menghasilkan susu sapi. Dia nggak malu untuk bekerja di level yang paling rendah sekalipun. Dan akhirnya Tuhan yang mempromosikan dia. Dia pegang janji Tuhan, dan akhirnya Tuhan membawa dari seorang pemerah susu sapi menjadi salah satu pengusaha tersukses bukan saja di Amerika, tapi di dunia. Sekali lagi, masalah bisa datang silih berganti dalam hidup saudara, tapi jangan pernah menyerah dengan masalah yang datang silih berganti. Jangan angkat bendera putih. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita percaya damai sejahtera, bicara jangan terintimidasi dengan masalah. Kedua, jangan saudara kalah dengan ancaman yang daripada masalah. Yang ketiga, jangan menyerah kalau saudara menghadapi masalah yang datang silih berganti. Yang keempat, ini yang paling penting, kuncinya untuk bisa memperoleh damai sejahtera Tuhan. Siapa yang mau memperoleh damai sejahtera Tuhan? Angkat tangan saudara. Hadirkan Tuhan dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Amin. Yang amin masih 20%. Yang setuju katakan amin. Hadirkan Tuhan. Wah. Saya minta imam musik itu. Oh, pas dia tahu udah 5 menit lagi. Saudara dikasih, hadirkan Tuhan dalam masalah yang saudara hadapi. Bukan sahabat. Sahabat boleh baik, tapi dia bisa jadi sahabat saudara hari ini, belum tentu bulan depan jadi sahabat saudara. Keluarga
Ya puji Tuhan. Tapi saudara bersama sama manusia, saudara bisa kecewa dengan uang, dengan material, semuanya sementara. 1 Samuel 17. Di sini dikatakan di ayat 38 dan di ayat 39. Lalu Daud ayat 39 mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Jadi saudara kasih, Saul kan akhirnya bilang, Daud bilang, saya siap untuk berhadapan dengan Goliat. Saul kan takut, pasukannya nggak ada yang berani, nggak ada pilihan lain. Ya udah, anak muda ini. Tapi kamu kan berhadapan dengan Goliat. Pakaian dia udah katakan, kamu tahu kan, baju atasnya aja 50 kilo. Saul bilang kalau kamu berhadapan dengan dia, kamu harus pakai baju perang. Jadi dipakein baju nih, si Daud ini. Dia nggak pernah pakai baju perang, dia pakai baju. Terus kemudian dikatakan kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia apa sudah? Dia lepas. Dia bilang saya nggak bisa, malah nggak bisa berperang, berat banget sudah. Pakai pakaian itu bisa 100 kilo atau 150 kilo. Kalau nggak biasa tuh malah mau kayak robot yang nggak jelas sudah. Kemudian ayat 40, lalu Daud hanya mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala dan dibawa. Ya, Tuhan nggak minta saudara punya ini punya itu untuk bisa mengatasi masalah yang besar. Tuhan bilang segala kemewahan, segala kekuatan yang luar biasa nggak perlu. Bahkan ambil aja 5 batu yang sederhana dari dasar sungai dan semua bisa ambil 5 batu itu. Amin saudara. Kalau baju perang, kalau saudara nggak punya uang, kalau saudara nggak punya koneksi kepada tentara, saudara nggak akan bisa pakai baju tersebut. Tapi kalau ambil 5 batu dari dasar sungai, semua bisa. Artinya semua bisa mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Kita semua akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan kalau saudara lihat di ayat berikutnya, ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dia pikir ini anak muda kurang ajar banget, berhadapan dengan aku nggak pakai baju perang, bawa cuma tongkat dan 5 batu, gitu. Dan dia 44, hadapilah aku maka aku akan memberikan bagimu kepada burung-burung di darat dan kepada binatang-binatang di padang. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, meremehkan Daud, aku kasih dagingmu kepada burung-burung di udara. Tapi lihat Daud, dia nggak bawa apa-apa, yang dia bawa adalah nama Tuhan. Dan dia katakan, engkau memandang aku, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tanduk, tapi aku mendatangi engkau dengan apa saudara? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga dia bilang lagi, Tuhan akan menyerahkan engkau saudara. Dia bawa nama Tuhan sekali lagi. Dan kemudian di ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tanganku Tuhanlah apa saudara? Pertempuran dan apa? Dan ia pun Tuhan pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Maka segeralah Daud lari dan diambil satu batu, dilemparnya ke dahinya, dan seketika itu juga lihat saudara, Goliat jatuh dan Daud mendatangi Goliat. Dia nggak pakai pedang, benar nggak saudara? Dia ambil pedangnya Goliat dan ditusuknya. Keren nggak saudara? Dia nggak punya pedang, tapi Goliat mati dengan apa? Pedangnya sendiri. Tapi Daud datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Kalau kau mau peroleh damai sejahtera dalam hidupmu, jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan ancaman, jangan menyerah dengan masalah yang akan silih berganti, dan hadirkan Tuhan dalam setiap masalah yang kau hadapi, maka damai sejahtera akan tinggal dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Memberikan tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau teramat baik. Kami belajar hari ini, damai sejahtera sama dengan jangan terintimidasi dengan masalah, jangan takut dengan ancaman dari masalah, dan jangan menyerah
kalau ada anak-anakmu yang hadir hari ini dalam sedang menghadapi masalah raksasa yang besar seperti Goliat dan kayaknya nggak henti-hentinya, Tuhan berikan kekuatan buat mereka semua. Dan kami belajar bahwa kami akan hadirkan Tuhan, karena Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berkuasa dibanding dengan setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami tahu di dalam Tuhan selalu ada kemenangan dengan caramu yang ajaib. Tuhan nyatakan mujizat bagi umatmu di tempat ini yang kelihatannya tidak mungkin, yang bagi manusia mustahil. Engkau menyatakan kuasanya sehingga kami bisa berkata, kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya bagi Allah Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tapi kita buat tangannya meriah, God bless you. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk. Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Pastor Ed yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah berkati. Dan saat ini kita akan melihat pengumuman gereja melalui multimedia, sekaligus kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa sebelum persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau sungguh dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang bersyukur. Kami juga berterima kasih padamu atas setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kami, mempercayakan untuk kami mengelolanya. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk memberikan membalikkan kepada Engkau dari berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami siap memberi yang terbaik dan mengucapkan syukur karena kami mengasihi Engkau. Di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika Tuhan silakan beri yang terbaik dan memberkati. Kita akan melihat gereja melalui multimedia. Puji nama Tuhan, bersama dengan umat Tuhan berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya menang Pastor Ida. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah doa-doamu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. God bless you. Berdoa kan? Ya, langsung doa silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh melayani Tuhan
Tuhan melalui ibadah di Citraland pada jam 1. Kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik telah diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.